أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. وقال الله تعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا وإذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك wa inni minal muslimin. Shadaqallahul azim. Jamaah Mushola Darussalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiada kata yang pantas saya ucapkan kecuali segala puja dan puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam, sehingga Allah berkenan mempertemukan kita semua, khususnya saya pribadi. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan bapak-bapak dan ibu juga mungkin di sini. Sebuah kebahagiaan yang besar buat saya, karena kata Nabi kan, barang siapa yang ingin panjang umur ya Pak ya, dan dimurahkan rizkinya gitu, maka perbanyaklah silaturahmi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau saya lihat selintas nih, insya Allah kayaknya yang hadir di tempat ini sebagian besar udah melewati usia 40 tahun ya. Oh belum, ada yang belum Pak? Oh belum. Masih 30, alhamdulillah. Jasa hidup masih lama Pak ya. Mungkin hanya adik-adik yang di bawah itu. Iya, jadi
Kalau mungkin bapak-bapak membaca flyer yang disebarkan panitia begitu ya. Ini kok judul apa maksudnya gitu. Kesana kayaknya kurang Islami ya. Life begin at 40. Kehidupan itu dimulai ketika kita memasuki usia 40 tahun. Kurang lebih seperti itu. Jadi ungkapan itu life begin at 40 itu populer sejak kalau saya tidak salah ya, sekitar tahun 1932-an ya, ketika seorang psikolog Amerika menulis buku yang lumayan bestseller ketika itu pada zamannya dengan judul yang sama, Life Begin at 40. Jadi ya, makasih. Dengan paham materialismenya, orang-orang barat bisa mengambil kesimpulan bahwa kehidupan itu baru dimulai setelah kita berusia 40 tahun. Tentu ada misterinya kan ya Pak ya. Kenapa usia 40 tahun gitu? Karena memang ternyata usia 40 tahun itu menjadi puncak kematangan seorang individu. Baik dari sisi jasad gitu ya, fisik, maupun dari sisi jiwa begitu, sosial, bahkan juga kematangan dari sisi psikis. Makanya itulah boleh jadi kalau menurut beberapa ulama ya, saya kalau tidak salah kalau kita baca kitab Sirah Nabawiyah Bapak-bapak sekalian, karya almarhum Syekh Ramadan Al-Buti, di situ dijelaskan hikmah kenapa Nabi Rasulullah SAW diutus oleh Allah menerima risalah Islam ini pada usia 40 tahun nih. Pada usia 40 tahun. Karena mungkin boleh jadi menurut Syekh Ramadan Al-Buti ya, usia 40 tahun itu merupakan puncak kematangan seseorang. Kita saja mungkin yang hidup di era sekarang misalnya, ya rata-rata usia 40 tahun itu sudah mapan kan, sudah rata-rata sebelum gitu. Saya alhamdulillah April besok 45 tahun Pak. Alhamdulillah. Iya, anak yang paling besar sudah kuliah semester 1 gitu baru masuk. Alhamdulillah. Iya, kita merasakan kan ketika kita masuk usia 40 tahun, dari sisi keluarga anak sudah mulai beranjak besar gitu. Kemudian dari sisi karir gitu, mungkin kalau yang bekerja di kantor gitu, atau kalau yang berbisnis misalnya, rata-rata juga sudah mencapai puncak kemapanannya. Nah, cuman kalau dalam perspektif orang-orang barat begitu, dalam perspektif orang-orang barat yang lebih condong pada materialisme gitu, yang mereka lihat kan hanya capaian-capaian di dunia saja. Betul ya Pak ya? Seberapa banyak uang yang bisa mereka hasilkan, seberapa tinggi jabatan yang bisa mereka raih. Dan memang rata-rata
usia-usia puncak CEO dunia tuh kalau saya nggak salah juga di usia kisaran 40 tahunan. Walaupun ada juga yang lebih muda begitu ya Pak. Kayak Mark Zuckerberg misalnya, pendirinya Facebook, mungkin Bapak Ibu tahu. Dia di usia sekarang mungkin 30-an kali ya. Sudah punya kekayaan 400 triliun begitu. Jadi memang luar biasa pencapaiannya. Nah, lalu bagaimana dengan kita sebagai orang Islam gitu ya, sebagai orang-orang beriman? Tentu kacamata yang kita gunakan gitu, idealnya tidak sama dengan yang digunakan oleh orang-orang Barat begitu ya, orang-orang yang mengagung-agungkan paham materialisme. Dan ternyata luar biasanya Allah ternyata sudah memberikan guidance, memberikan petunjuk kepada orang-orang beriman begitu. Apa yang harus kita lakukan ketika kita memasuki usia 40 tahun. Dalam surat Al-Ahqaf, surat ke-46, ayat ke-15, mungkin nanti di rumah bisa dibaca lagi Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Sungguh telah kami wasiatkan kepada setiap manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi ayat ini berlaku umum Pak ya. Allah memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi di dalam tafsir Ibnu Katsir gitu, dijelaskan asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat ini adalah ketika ada seorang sahabat, Jabir kalau saya tidak salah ya, itu ibunya marah besar begitu mengetahui sahabat Jabir ini masuk Islam. Makanya sampai ibunya tuh bersumpah, saya gak akan mau makan dan minum lagi sampai anakku kembali kepada kekufurannya. Masya Allah. Jadi mogok makan Pak, Bu. Itu sampai dikisahkan kerabat-kerabatnya Jabir tuh sampai menggunakan kayu ya untuk menyuapi ibunya, memaksa ibunya agar mau makan. Tapi ternyata alhamdulillah sahabat ini tetap teguh pendiriannya untuk berkomitmen dengan Islam gitu ya. Ya artinya dalam kacamata orang-orang musyrik sekalipun gitu ya, Allah tetap memerintahkan kepada setiap manusia gitu. Tidak peduli dia beriman, tidak peduli dia Islam gitu, atau non-muslim, untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Buat kita yang mungkin masih memiliki orang tua gitu ya, saya alhamdulillah masih ada ibu gitu. Ya manfaatkan waktu-waktu yang kita miliki saat ini gitu, untuk betul-betul kita menunjukkan bakti kita kepada kedua orang tua kita. Karena kata Nabi kan orang tua ini ibaratnya pintu surga yang paling dekat ya Pak ya, katanya.
Ridallah ridal walidain wa sukhtullah sukhtul walidain. Ridho Allah itu adalah ridho orang tua begitu. Dan murkanya Allah juga gitu. Itu bisa jadi merupakan murkanya orang tua. Jadi kita jangan main-main dengan orang tua kita. Ya kita doakan semoga orang-orang tua kita yang masih ada saat ini senantiasa Allah berikan kesehatan sehingga kita masih punya waktu, Bapak-bapak, Ibu, masih punya kesempatan untuk kita menunjukkan bakti kita kepada kedua orang tua kita. Ya kita lanjutkan tadabbur dari ayat tadi begitu ya. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Allah telah mewasiatkan, Allah telah memerintahkan. Jadi wasiat itu kan mungkin kalau orang sekarang salah menafsirkannya gitu ya Pak ya. Wasiat itu kesannya surat wasiat gitu kalau orang udah mau meninggal gitu. Tapi kalau dalam bahasa Arab begitu ya, yang saya pahami misalnya, ya wasiat itu menunjukkan tingkat kepentingannya gitu. Betapa penting Allah memandang masalah ini gitu. Dalam ayat yang lain juga kan Allah banyak menyebutkan ya dalam Al-Quran gitu. Bahkan Allah menyandingkan keimanan kepada Allah itu dengan bakti kita kepada kedua orang tua. Ya Pak ya. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu kurha wa wada'athu kurha, kata Allah. Khusus gitu kepada ibu kamu yang telah mengandung kamu dengan susah payah, kata Allah, dan melahirkan kamu juga dengan susah payah. Insyaallah. Ya buat bapak-bapak yang pernah mendampingi ibunya atau istrinya ya, melahirkan, saya yakin bisa merasakan itu. Kalau kata orang-orang bapak-bapak mah enak ya, tinggal tahu hasilnya aja gitu. Tapi ibu-ibu perjuangannya luar biasa Pak. Makanya bagi perempuan yang melahirkan anak gitu ya, Rasul tuh sampai menyetarakan pahalanya itu dengan pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saking begitu besarnya gitu ya, keutamaan melahirkan anak. Hamalat syukurha wa wada'at syukurha. Ibu-ibu kita itu melahirkan kita dengan mengandung kita dengan susah payah gitu. Bayangkan gitu, 9 bulan 10 hari dia mengandung kita gitu ya. Kemana-mana ikut gitu ya. Ya pastilah ya Pak. Dan melahirkannya pun juga jauh luar biasa. Makanya ketika ada sahabat bertanya kepada Nabi misalnya, kepada siapa baktiku aku berikan gitu. Kan Nabi sampai menjawab 3 kali ya Pak ya. Ibumu, 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 baru ayahmu. Insyaallah. Jadi Allah, ibu kita ini mengandung kita dengan susah payah dan melahirkannya juga dengan susah payah. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Ibu kita mengandung kita dan menyapih kita ya, menyusui kita selama 30 syahra, selama 30 bulan. Taruhlah pada proses kelahiran normal begitu ya. Biasanya perempuan itu mengandung selama 9 bulan 10 hari ya Pak ya rata-rata. Taruhlah kalau berarti, taruhlah 9 bulan saja misalnya.
Berarti 21 bulan atau 20 bulan lah katakan begitu ya. Masa seorang perempuan itu menyusui anaknya. Nah ini jadi ada sebuah kisah. Ketika itu ada seorang wanita di zamannya Utsman, Khalifah Utsman kalau saya tidak salah. Ada seorang wanita yang melahirkan dalam usia kandungan 6 bulan. Jadi ayat ini menjelaskan Bapak Ibu sekalian bahwa proses persalinan itu bisa terjadi pada usia kandungan 6 bulan. Artinya kalau 6 bulan kan berarti sisanya 24 bulan Pak ya? 2 tahun, pas kan? Perintahnya untuk menyapih anak-anak yang dilahirkannya sampai 2 tahun begitu. Nah jadi dikisahkan ada seorang wanita yang melahirkan pada usia kandungan 6 bulan. Dan Masya Allah gitu, ketika itu karena dorongan masyarakat ketika itu gitu, karena dianggapnya wanita ini sudah melakukan sesuatu kemaksiatan gitu, sehingga sampai kemudian dihukum rajam. Tapi ketika itu Khalifah Utsman berkonsultasi kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Nah kemudian Sayyidina Ali menjelaskan ketika Khalifah Utsman memutuskan untuk merajam wanita ini gitu, maka Sayyidina Ali mengatakan, apakah engkau tidak tahu bahwa ada ayat yang menjelaskan itu, yaitu ini surat Al-Ahqaf ayat 15 ini. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Ibu-ibu itu mengandung dan menyapih anaknya itu selama 30 bulan. Wa idza balaghu asyuddah. Dan apabila mereka telah beranjak dewasa, wa balaghu arba'ina sanah. Nah ini. Dan mereka berusia 40 tahun. Kata Allah. Jadi Allah sampai spesifik Bapak sekalian menyebut usia 40 tahun. Nah makanya mungkin kita perlu yang sudah melewati usia 40 tahun begitu ya Bapak Ibu, kita mengamalkan doa-doa. Ini doa ini istimewa karena redaksionalnya Allah sendiri yang menjelaskan gitu di ayat ini. Mungkin nanti bisa dibaca lagi di rumah begitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi paling tidak ada 5 hal manakala kita sudah diberikan nikmat oleh Allah hidup selama 40 tahun gitu. Ada 5 hal yang harus kita mohonkan pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat itu ya dijelaskan, wa idza balagha ashuddahu wa arba'ina sana qala auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ketika kita masuk usia 40 tahun, apa yang kita minta pada Allah yang pertama? Qala rabbi auzi'ni, wahai Rabbku, ya Allah, anugerahkan. Atau apa ya, kalau di terjemahan Al-Quran tuh auzi'ni, bimbinglah aku, tuntunlah aku gitu. Agar apa? Agar kita bisa mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. An ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Juga nikmat yang telah Allah berikan kepada kedua orang tua kita.
Jadi yang pertama, rahasia ketika kita memasuki usia 40 tahun Bapak Ibu sekalian adalah kita meminta pada Allah, kita mohon pada Allah agar kita lebih pandai bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita sudah punya anak gitu ya, alhamdulillah. Anak kita lucu-lucu, pintar-pintar begitu. Itu kita syukuri betul. Saya mensyukuri tinggal di Depok Bapak Ibu sekalian. Karena rumah orang tua saya di Kebayoran nih Bapak Ibu. Kemarin baru banjir masuk di dalam rumah orang tua saya tuh sedengkul, di luar jalanan itu sepinggang. Jadi sampai saya sama kakak saya mengevakuasi lah ceritanya kemarin. Karena memang cepat sekali banjir itu. Jadi saya makanya pikir, Masya Allah, kalau mungkin saya di posisi seperti itu gitu, mungkin kita akan sangat kesulitan. Makanya beruntung kita di Depok ini, Sawangan ini khususnya ya Pak ya, mungkin jauh lah dari banjir. Walaupun ada juga ya banjir di beberapa titik di kota Depok ini. Itu kita syukuri. Nikmat kesehatan, kita masih bisa, nikmat keimanan, nikmat Islam gitu ya. Kita masih bisa sholat berjamaah seperti ini gitu ya. Kita masih bisa bersilaturahmi dengan sesama muslim. Itu kan nikmat. Jangan sampai kita lupa bahwa segala kenikmatan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Seandainya kamu mencoba menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan gitu, kata Allah. Kata Allah, niscaya kamu tidak akan sanggup. Jadi dikisahkan ada seorang abid begitu ya, seorang ahli ibadah. Dia merasa sepanjang hidupnya sudah beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia yaumil hisab, dia berkata pada Allah, "Wahai Allah, sepanjang hidupku aku sudah beribadah kepadamu." Makanya ketika ditimbang begitu Pak ya, amal dia dengan nikmat yang Allah berikan gitu, nggak usah seluruh badan Pak, baru dari satu biji bola matanya saja gitu, ternyata timbangannya masih lebih berat, timbangannya nikmat yang Allah berikan. Nah makanya ketika kita masuk usia 40 tahun gitu ya, usia 40 tahun ini kan kalau menurut Imam Ghazali ya, sebuah isyarat kita sedang menuju kepada Allah gitu ya, kata Imam Ghazali. Makanya kata Nabi, kalau ada orang yang sudah masuk usia 40 tahun gitu, dan dia masih bergelimang dengan kemaksiatan, maka kata Nabi, tidak ada lain tempatnya hanya di neraka. Oh, masih. Kalau TikToknya baca Quran nggak apa-apa Pak ya. Ini TikToknya joget-joget nggak jelas gitu. Tempatnya di neraka kata Allah, insyaallah. Nauzubillah min dzalik. Ya karena sejatinya kita sudah mempersiapkan diri kita menuju menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Imam Ghazali, ketika masuki usia 40 tahun gitu, karakter seseorang itu tidak akan sulit berubah. Artinya kalau dia kecenderungannya kepada kebaikan, itu sebuah nikmat. Insya Allah dia akan mengakhiri hidupnya dengan kebaikan juga. Tapi manakala masuk usia 40 tahun gitu, dia masih bergelimang dengan kemaksiatan, ya patut waspada. Semoga kita semua yang ada di tempat ini Allah berikan hidayah
sehingga kita bisa memasuki atau menghadapi masa-masa yang sulit itu, gitu, masa-masa kematian. Waduh, ini bahasanya kayak serem banget ya. Tapi memang itu gitu. Karena usia 40 tahun itu menjadikan orang tuh sulit berubah lagi. Coba saja perhatikan. Makanya beruntunglah kita bapak-bapak. Ketika kita masuk usia 40 tahun, kecenderungan kita sudah di masjid. Kecenderungan kita sudah senang beribadah. Kecenderungan kita. Nah, makanya kita perlu berdoa pada Allah gitu. An ashkuru ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Maaf ya Pak ya. Jadi yang pertama, ketika kita berusia 40 tahun, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar kita lebih bisa mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Apapun bentuknya, sebesar apapun itu. Karena syukur nikmat itu akan menjadi penyebab kecintaan Allah juga, yang kemudian Allah justru malah akan menambah nikmat yang Dia berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bersyukurlah gitu atas nikmat yang aku berikan, kata Allah gitu. Maka niscaya akan aku tambah. Wa la in kafartum, tapi sebaliknya kalau kita kufur, kita mengingkari nikmat-nikmat yang telah Allah berikan gitu, maka Allah mengancam kita, sungguhnya azabku sangat pedih. Baik azab di dunia maupun Masya Allah nanti di yaumil akhir kelak gitu. Jadi itu ya bapak-bapak sekalian. Yang pertama, ketika kita memasuki usia 40 tahun, kita minta kepada Allah agar kita menjadi sosok yang lebih pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dan juga kepada orang tua kita. Orang tua kita masih sehat gitu ya. Kita masih diberikan kesempatan untuk berbakti, itu sebuah nikmat. Kemudian yang kedua, wa an a'mala sholihan tarda. Kita mohon petunjuk Allah, kita mohon bimbingan Allah agar kita bisa beramal soleh, beribadah. Tapi dengan catatan itu, beribadah seperti apa? Beribadah yang Allah ridhoi. Wa an a'mala sholihan tarda. Karena kita nggak ada yang berani menjamin, Pak. Mungkin ada bapak-bapak di sini, apa ibu yang yakin gitu bahwa ibadah yang kita lakukan sudah Allah terima. Gitu. Kalau saya pribadi, saya nggak berani menjamin, Pak. Nah itulah makanya ketika kita masuk usia 40 tahun, kita nggak boleh main-main lagi. Kita minta pada Allah, bimbingan Allah agar kita betul-betul beribadah sesuai dengan kehendak Allah gitu. Sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama ini kita sholat sebelum usia 40 tahun nih Bapak, Ibu. Kita biasa aja gitu ya. Bahkan ya Masya Allah mungkin menjadi sebuah rutinitas yang ya tidak bermakna gitu mungkin. Nah kita insya Allah alhamdulillah mudah-mudahan kurang dari sebulan lagi kita akan masuki bulan suci Ramadan ya Bapak Ibu. Itu merupakan sebuah bulan yang luar biasa, yang penuh berkah gitu ya, penuh ampunan. Tapi kadang-kadang saya pribadi miris juga begitu Bapak Ibu. Begitu mendapati fenomena ketika umat Islam ini memasuki Idul Fitri. Kita kadang-kadang melihat seolah-olah hasil dari Ramadan itu tidak kelihatan begitu. Paham ya Pak ya maksud saya? Orang kembali berkelimang dengan dosa. Pusat-pusat kemaksiatan kembali buka gitu. Ini makanya hikmahnya pandemi ini kan juga Masya Allah ya, mengurangi angka kemaksiatan secara signifikan.
Ya boleh jadi ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Orang mau maksiat sekarang susah gitu ya, alhamdulillah. Itu suatu kenikmatan yang harus kita syukuri dalam kacamata keimanan kita ya Bapak Ibu. Nah karena kita nggak ada yang tahu apakah selama 40 tahun terakhir ini gitu ya, sejak kita dilahirkan oleh ibu kita, atau ya mungkin hitungannya sejak kita masuk usia balik gitu ya, kisaran 13 sampai 15 misalnya. Taruhlah, berarti kalau 15 saja 25 tahun ya Pak ya kita beribadah. Coba kalau kita kalkulasi aja, dari 25 tahun itu kira-kira berapa waktu yang sudah kita hibah, kita alokasikan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taruhlah setengahnya aja misalnya Pak ya, berarti 12,5 tahun. Nah dari 12,5 tahun ini kita peras lagi nih, mana yang betul-betul kita beribadah secara ikhlas gitu. Karena syarat dari ibadah yang diridhoi oleh Allah yang pertama yang pasti harus ikhlas Bapak Ibu sekalian. Dalam surat Al-Baqarah Allah menjelaskan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sungguh aku telah diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dengan mukhlishina lahuddin, memurnikan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah makanya ketika kita masuk usia 40 tahun gitu, orientasi kita nggak boleh melenceng tuh Pak, hanya pada Allah saja gitu. Saya senang mengutip istilahnya Ustaz Yusuf Mansur ya, kalau saya tidak salah. Jadi kata beliau tuh apa? Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Itu Masya Allah tuh kalau kita bisa amalin tuh Pak ya. Jadi pikiran kita ketika kita masuk ke usia 40 tahun itu udah, ya tadi seperti saya jelaskan bahwa kita sedang menuju ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersiap menghadapi hisabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika usia 40 tahun itu seharusnya memang orientasi kita sudah bukan dunia lagi Bapak Ibu sekalian. Karena tadi gitu, kita udah menikmati begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan, karir yang mapan, kekayaan yang mungkin berlimpah begitu ya, anak-anak yang tumbuh sehat, cerdas gitu. Nah makanya ketika masuk ke usia 40 tahun, orientasi kita harus sudah mulai kepada akhirat. Kenapa? Karena wal akhiratu khairu wa abqa, kata Allah dalam surat Al-A'la ya. Akhirat itu lebih baik kata Allah, dan kekal gitu Masya Allah. Masa kita mengejar dunia misalnya, yang notabene cuman kita rasakan kurang lebih ya 40 tahun, 60 tahun gitu ya, kalau berkaca pada usianya Rasulullah gitu, 60-70. Berapa sih usia manusia paling tua sekarang gitu? Kalau saya tidak salah 120 ya, apa 119 manusia tertua di dunia. Yaitu bonus Pak, bonus. Nah makanya bagaimana kemudian usia yang kita miliki, yang Allah berikan kepada kita, nikmat usia yang Allah berikan kepada kita, mampu membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin buat bapak-bapak yang alhamdulillah sudah Allah berikan nikmat untuk beribadah haji atau umroh gitu. Ibadah haji lah lebih spesifik lagi. Jadi memang idealnya kita berhaji itu di usia muda Pak. Karena memang ibadahnya kan ibadah fisik, haji itu. Cuma memang Masya Allah di Indonesia antriannya aja Depok kalau saya nggak salah udah berapa ya, 24 tahun ya Pak? Apa 26 tahun saya lupa.
Antrian naik haji, Masya Allah. Luar biasa. Ya, kalau kita daftar usia 40 tahun aja, ya baru 65 tahun kita berangkat, udah ya fisik udah jauh menurun kan begitu. Padahal ibadahnya ibadah fisik. Tawaf, sa'i gitu ya. Itu kan ibadah fisik. Wukuf di Arafah, Masya Allah. Saya dulu, ya saya berdoa begitu agar Allah berikan kenikmatan untuk bisa beribadah haji gitu, pada usia 40 tahun, Pak. Ya mungkin doa saya kurang kencang kali, Pak. Jadi meleset gitu. Baru usia 42 tahun, alhamdulillah. Itu pun juga bukan karena saya daftar begitu. Ya kenikmatan saja yang dirasakan oleh teman-teman jurnalis gitu. Alhamdulillah saya di kantor gitu ya, rutin memang kita dapat undangan dari kerajaan Saudi. Ya alhamdulillah waktu itu kita bisa berangkat tahun 2018 dengan undangan kerajaan Saudi. Karena kalau nungguin daftar WNA di Indonesia gitu, nggak tahu kita berangkatnya kapan. Nah itu Pak, saya syukuri betul gitu. Karena setelahnya, ya saya nggak tahu, saya 2018 berangkat, 2019 dari kantor saya nggak ada yang berangkat gitu, nggak dapat undangan gitu dari pemerintah Saudi. Jadi emang bisa jadi mungkin benar ya Pak ya, kata orang-orang ya. Haji itu kan undangan Allah gitu. Jadi memang kalau udah Allah yang undang, nggak ada yang bisa menghalangi. Udah banyak kisah-kisah yang luar biasa seperti itu yang kita dengar, kita baca gitu. Nah, kembali kepada tadabbur kita tadi. Jadi yang kedua yang harus kita mohonkan kepada Allah manakala kita masuk usia 40 tahun agar apa? Allah membimbing kita dengan amal soleh yang Allah ridhoi. Karena kalau sudah Allah ridhoi, insya Allah posisi kita aman Bapak Ibu sekalian. Jadi kita nggak boleh main-main lagi gitu. Nah, bagaimana cara mencapai kita agar ibadah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Tadi yang pertama, syaratnya kita harus ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu. Dan yang kedua juga dengan ilmu. Nah, makanya majelis-majelis seperti ini memang harus kita syukuri Bapak Ibu sekalian. Kita tinggal di Indonesia yang ya praktis tidak ada ujian yang begitu berat gitu ya untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bayangkan saudara-saudara kita misalnya, udah selesai. Ya saya percepat saja. Nah pertanyaannya kalau kita balik gitu, gimana kalau di Indonesia? Harusnya kan lebih ya Pak ya. Orang kita gampang ibadah, nggak ada larangan, nggak ada gangguan. Tapi ternyata, ya tapi sekarang alhamdulillah sih kita lihat perkembangan yang progres yang luar biasa. Beberapa tahun terakhir kita menemukan fenomena banyaknya tumbuh rumah-rumah Quran gitu ya, pondok-pondok tahfiz gitu. Ya mudah-mudahan ini sebuah indikator bahwa bangsa kita, bangsa Indonesia ini sedang menuju kepada bangsa yang Allah ridhoi gitu. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu kan negeri yang Allah ridhoi. Nah, kemudian yang ketiga yang harus kita mohonkan kepada Allah, wa aslih li fi dzurriyyati. Kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan, menganugerahkan kebaikan kepada kita dan kepada anak keturunan kita. Karena manakala nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan terputus Pak semua amalan kita ya, betul ya Pak? Kecuali 3 ya kata Nabi. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat ya, dan doa anak-anak yang soleh.
Makanya kita harus seorang Nabi Ibrahim saja gitu ya. Tuh doanya seperti itu. Robbil habli minas solihin. Itu seorang nabi gitu. Gimana kita gitu. Harusnya kan doa kita lebih keras lagi agar kita punya keturunan yang soleh, yang beriman gitu. Supaya apa? Boleh jadi nanti dia jadi penyelamat kita ketika kita dihisab di yaumil akhir. Maka kita mohonkan pada Allah, wa aslih li fi dzurriyyati. Perbaiki diriku gitu ya kan. Dan juga berikanlah kebaikan itu kepada anak keturunanku, anak cucu. Sehingga manakala nanti kita sudah menghadap Allah gitu, mudah-mudahan dari doa-doa yang dipanjatkan oleh anak keturunan kita itu bisa menjadi penyebab kita diberi nikmat oleh Allah untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yang harus kita lakukan manakala kita memasuki usia 40 tahun adalah inni tubtu ilaik. Kita perbanyak taubat Bapak-bapak sekalian. Taubat yang sebenar-benarnya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Jangan tobatnya tobat sambal ya Pak. Kalau kata orang-orang sekarang gitu. Wah ini sambal pedes bener nih gitu. Tapi besok nyariin lagi deh tobat sambal katanya. Tapi tobat dengan sebenar-benarnya tobat. Nah makanya syarat tobat yang diterima itu kan 3 ya Pak. Yang pertama kita menyesali dosa yang sudah atau kemaksiatan yang sudah kita lakukan. Saya lupa nih perkataannya siapa ya? Imam siapa ya? Ya seorang ulama lah. Yang pertama kita menyesali dosa yang sudah kita lakukan. Yang kedua kita berjanji kepada Allah. Yang kedua mungkin memohon ampun dulu ya Pak. Kita memohon ampun pada Allah atas segala dosa yang kita lakukan. Dan yang ketiga kita berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Makanya kalau kita masih melanggar 3 hal ini gitu ya, ya mudah-mudahan jadi indikator kita bahwa Masya Allah ternyata kita belum betul-betul bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallah taubatan nasuha. Dan yang terakhir yang kelima, kita juga mohon pada Allah agar inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kita mohon pada Allah agar kita diberikan nikmat untuk tetap menjadi orang-orang muslim gitu sampai akhir hayat kita. Kalau di Al-Quran itu kan terjemahannya, dan kita termasuk orang-orang yang berserah diri. Aslama, asal katanya Islam itu kan aslama, artinya berserah diri. Nah ketika kita memasuki usia 40 tahun gitu, kita sudah pasrahkan hidup kita gitu. Ya apa lagi sih Pak Bu yang kita kejar gitu kan, nggak ada lah. Makanya tadi saya bilang kalau anak udah besar gitu ya, saya baru tadi sampai tadi sore ada keponakan nikah gitu ya, terharu juga gitu ya. Ponakan ya, jadi ponakan pertama di keluarga inti saya gitu. Insyaallah kakak saya udah diberi kenikmatan oleh Allah untuk menikahkan anak. Itu kan tugas terakhir orang tua ya Pak Bu ya, menikahkan anaknya gitu. Setelah melahirkan, memberi nama, mendidik dia, itu terakhir tuh udah, habis itu udah lepas tugas gitu. Nah itu kan kita udah berserah diri saja pada Allah Subhanahu wa taala. Nah makanya kalau kita sudah bisa mendidik diri kita untuk taat, patuh gitu ya, tawakal pada Allah Subhanahu wa taala, ya mudah-mudahan itu menjadi sinyal bahwa kita bisa menghadap Allah dengan aman gitu ya. Sinyal bahwa kita bisa menghadap Allah dengan penuh kebaikan gitu. Jadi itu Pak ya, mudah-mudahan bermanfaat. Karena kita sudah masuk waktu Isya juga, mungkin saya cukupkan. Mungkin saya review sedikit gitu bahwa manakala mungkin nanti doanya juga bisa kita hafalin Pak ya, atau mungkin saya yakin jangan-jangan
Sebagian jamaah sudah hafal gitu dan sudah membiasakan doa ini gitu. Itu doa yang redaksinya Allah sendiri yang menyebutkan gitu ya. Qala Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'malan sholihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Semoga di usia kita yang tersisa ini Allah senantiasa membimbing kita semua kepada jalan kebaikan, jalan ketaatan gitu ya, jalan keimanan, sehingga kita nanti bisa menghadap Allah dengan tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu janji Allah kepada kita semua orang-orang beriman. Ya, saya cukupkan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang hak itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah sekali-kali kita menjadi orang yang ragu atas kebenaran yang Allah turunkan itu. Tapi kalau ada kesalahan, kekurangan, kekhilafan, pasti datangnya dari diri saya pribadi, Bapak Ibu sekalian, sebagai hamba Allah yang penuh dosa dan juga sedikit amalnya. Dan kita berdoa mudah-mudahan di sisa usia kita Allah mudahkan kita untuk menikmati nuansa peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menikmati ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kemudian Allah melencengkan orientasi kita yang tadinya hanya kepada Allah tapi kepada yang lain. Makanya kalau udah 40 tahun masih mikirin dunia lah, katakan begitu, dengan segala aspeknya gitu. Ya, kita perlu banyak-banyak merenung Bapak Ibu sekalian, agar jangan sampai kita nanti menghadap Allah dalam posisi yang rugi gitu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.